Shalom, selamat sore, selamat beribadah di rumah Tuhan. Saudara, hari ini merupakan hari terakhir dari tahun 2022. Beberapa jam lagi kita akan masuk dalam tahun yang baru. Oleh karena itu, pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih, kemurahan, dan pimpinan Tuhan sajalah kita bisa sampai hari ini. Oleh karena itu biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita masih tetap diberi kesempatan untuk sehat seperti sekarang ini. Ini semata-mata oleh anugerah daripada Tuhan. Dan kita nantinya akan masuk di tahun 2023. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah tutup tahun ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Haleluya. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama satukan hati kita. Kita akan nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh sangat tahu keadaan kita. Mari kita akan pujikan Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Burung-burung di udara, Tuhan beri makan, amin, tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat mendengar, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, tanggal 6 Desember yang lalu, saya dapat SMS dari seorang teman yang jauh di sana. Dia ngomong, "Kas, aku ini dapat ujian hidup pol banget. Saat ini aku lagi sakit, udah gitu dikejar hutang. Rumahku terancam dilelang. Dan istriku terang-terangan bilang gak mau ngurumati aku. Dan lebih sakit lagi, Gas. Dia malah minta pisah. Lengkapkan penderitaannya." Saya tidak bisa jawab, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin hari ini, di akhir tahun ini, masalah kita tidak seperti teman saya ini. Tapi mungkin kita tanya, Tuhan, kapan pertolonganmu datang?
Tuhan loh, kok malah anakku mbok jipo, ponakanku mbok ambil. Tapi yakinlah sore hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan itu tahu segalanya atas hidup kita. Bahkan yang terburuk itu adalah yang terbaik buat kita. Dia tahu segalanya. Mari kita yakini, kita akan perhatikan baik-baik kata-kata pujian ini. Katakan bersama-sama. Saat kau Tuhan tahu. Mari katakan bersama-sama. Minta Tuhan dengar. Saat percaya. Amin. Tuhan bekerja. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Pahami kata-katanya. Dia Allah yang tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Mari, haleluya. Saat, haleluya Yesus, haleluya. Saat percaya Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan saat kau perlu Dia tahu. Haleluya, haleluya. Saat kita minta, Dia Allah kita yang dengar. Haleluya, Yesus, haleluya. Saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Allah, terima kasih. Saat percaya Oh, gloria. Amin, haleluya Yesus, haleluya. saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan menangis. Haleluya, amin. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan menangis, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita bersyukur, haleluya. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tahu keadaan kami.
Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu mendengar kami. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami butuh Tuhan tuntunan-Mu untuk memasuki tahun yang baru. Terima kasih untuk tahun 2022 ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tahukah saudara ada satu burung yang saya istilahkan pencilaan, ya. Dia ini berani gamblok di atas burung Raja Wali ketika Raja Wali itu sedang terbang rendah. Dia berani nutuli kepalanya Raja Wali. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Raja Wali tidak mau gubris si gagak ini. Dia hanya cukup terbang. Dia terbang lebih tinggi lagi. Sampai si gagak tidak bisa dapat oksigen. Dan akhirnya jatuh dari pundak si Raja Wali. 2023 nanti, mungkin banyak gagak di dalam hidup kita Bapak Ibu. Hanya satu cara untuk kita bisa melenyapkan gagak itu di dalam hidup kita. Kita naik tinggi bersama Tuhan Yesus. Kita akan terbang tinggi bersama Allah kita melalui firman-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Amin. Haleluya. Bukan terbang. Amin. Haleluya. Satu-satunya cara kita terbang tinggi bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bagi kakiku, kakiku, terang bagi jalan-jalanku, terang malamku, setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamaku dalam kemuliaan.
dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita belum masuk tahun baru, tapi kita yakin dan percaya, sepasti fajar yang akan terbit nanti, demikianlah pertolongan Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita belum tahu, tapi yakin fajar itu pasti terbit, pertolongan Tuhan itu pasti ada. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kita akan persiapkan sekaligus hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Haleluya Yesus. jalan mana yang harus ku pilih? Haleluya. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, Ya Tuhan, Engkau menyertai kami. sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, Haleluya Yesus. sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan bersama-sama, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Jesus, haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Sampai di penghujung tahun ini, kami tetap menikmati betapa dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga kalau kami ada sampai saat hari ini, banyak hal bisa kami lewati, bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi kami ada bersama dengan Tuhan. Engkau bersama dengan kami. Kami sadar itu Tuhan.
tanpa Engkau sepanjang tahun ini kami akan gagal, kami akan menjadi tidak mampu, kami akan menjadi tidak sanggup untuk menghadapi perjalanan hidup yang makin berat. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami ada itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan kami mau memakai kesempatan yang sangat spesial dan istimewa ini. Kami mau belajar untuk berterima kasih dan bersyukur hampir sepanjang setahun ini. Lebih banyak kami menikmati keajaiban-Mu di tengah-tengah tantangan yang sangat sulit. Dan kami mau melangkah di tahun yang baru. Tentu ini menjadi beban tersendiri dalam setiap kehidupan banyak orang. Tetapi sebelum kami melangkah, kami mau merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami tidak akan melangkah di 2023 tanpa seizin Engkau. Tanpa Engkau bersama-sama dengan kami. Sehingga tantangan yang berat sekalipun tidak akan membuat kami menjadi gentar. Tetapi sebaliknya, kami akan melangkah setapak demi setapak bersama dengan Tuhan. Sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dan siapkan atas hidup kami masing-masing. Berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tentu ada banyak hal, banyak pengalaman yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya selama hampir 1 tahun. Ada pengalaman-pengalaman yang saya yakin tidak bisa Bapak Ibu lupakan. Apalagi ketika benar-benar kita di dalam kondisi yang sangat di bawah. Dalam kondisi yang sangat kritis mungkin sebagian. Atau ada tantangan-tantangan yang lain. Kita sadari kalau bukan karena ada keterlibatan Tuhan, tentu kita tidak bisa melewati semua itu. Dan hari ini, Bapak, Ibu, dan saya, kalau ada di tempat ini, semua itu karena berkat kemurahan Tuhan. Harus kita akui itu. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi Tuhan bersama dengan kita. Saudara, ada banyak orang, atau lebih global lagi, ada negara-negara yang sudah pesimis. Ketika mau melangkahkan perjalanan hidupnya di tahun yang baru 2023. Resesi sudah ada di depan mata. Sudah terjadi, tidak hanya akan terjadi, tapi sudah terjadi. Dan itu menimbulkan goncangan-goncangan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Mereka yang tidak siap, mereka yang tidak mampu melewatinya, mereka akan gulung tikar. Bahkan tidak sedikit mereka yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan psikis mereka, karena terpaan yang begitu hebat. Kalau itu yang terjadi, dengan kekuatan apa saudara dan saya menghadapinya? Apakah dengan kekuatan fisik kita? Atau dengan kekayaan kita? Tidak akan menjamin, saudara. Sementara orang pesimis, sementara ada banyak negara yang sudah di ujung tanduk menjadi negara yang gagal. Nah, ciri-ciri negara yang gagal itu, saudara-saudara, yang pertama, ya, sebelum saya sampaikan judulnya, ya, ciri-ciri negara yang gagal itu seperti ini, saudara. Yang pertama adalah mereka kehilangan kontrol atas wilayahnya sendiri, atau monopoli pengerahan pasukan fisik yang sah di wilayahnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, negara gagal adalah tergerusnya kewenangan yang sah dalam pembuatan keputusan bersama. Yang ketiga, negara gagal itu adalah negara yang tidak mampu menyediakan layanan publik. Dan yang keempat adalah negara yang tidak mampu berinteraksi dengan negara lain kepada anggota penuh komunitas internasional. Itu negara yang gagal. Mungkin ada pandangan-pandangan yang lain, tapi paling tidak 4 ini mewakili bentuk negara yang gagal. Saya tidak akan fokus kepada negara yang gagal itu seperti apa. Tetapi hari ini firman Tuhan akan melengkapi kita. Memang tantangan sudah ada di depan kita. Tapi saudara dan saya enggak boleh pesimis. Saudara jangan gentar dulu. Saudara jangan takut dulu. Pujian yang kita naikkan tadi, saudara itu luar biasa, sudah menghantar saudara. Untuk tidak mundur tetapi maju. Menghadapi realita yang baru di tahun 2023. Judul firman Tuhan hari ini adalah, kita akan baca bersama-sama. Saya ingin firman ini menjadi rema dalam hidup saudara. Ayo kita akan baca bersama-sama. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 18. 3, 2, 1. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara nangkep sesuatu. Izinkan firman ini tertanam dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Perhatikan, sekali lagi kita baca. Karena masa depan apa? Sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada 2 kata yang saya rasa itu Tuhan persiapkan untuk saudara dan saya berani memasuki di tahun 2023. Yaitu apa saudara? Ada kata sungguh ada dan tidak akan hilang. Masa depan saudara itu sungguh ada. Tanam dalam pikiran saudara, tanam dalam hatimu. Masa depanku sungguh ada. Dan yang kedua, harapanmu tidak akan hilang. Tidak akan hilang. 2 kata ini saya berdoa supaya tertancap di dalam pikiran dan hati saudara. Sehingga siapapun engkau, ketika engkau berani memulai tahun 2023, apapun tantangannya, Tuhan berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dunia tidak bisa menghapus apa yang Tuhan firmankan, tetapi sebaliknya Allah yang akan menyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Oh, memang ini bukan perkara yang mudah, ini bukan pekerjaan kita, tetapi ini pekerjaan Allah yang sudah dipersiapkan untuk gerejanya di akhir zaman ini, saudara. Itu sebabnya perubahan apapun yang terjadi, itu memang sudah difirmankan oleh Tuhan. Bahkan Alkitab berkata akan terjadi goncangan-goncangan yang lebih dahsyat lagi. Tetapi ada satu kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Dan itu menjadi bagian dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Memang kita manusia tidak bisa mengetahui masa depan kita sepenuhnya seperti apa. Ya, sedetail-detailnya kita tidak ngerti. Ini rahasia ilahi. Tetapi Sang pemilik kehidupan, Tuhan dan Allahmu, Dia ngerti persis sedetail-detailnya. Harapan saudara tidak akan hilang. Masa depan saudara sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dia tahu persis, tapi kita tidak ngerti persis. Keterbatasan kita, saudara. Tapi kita yakin masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau itu yang terjadi, kita bukan orang yang akan lari dari kenyataan. Kita bukan orang yang mudah untuk menyerah. Kita bukan orang yang mudah untuk berputus asa ketika tantangan 2023 sudah ada di depan mata kita
bersyukur, saudara, selama 2022, saudara dan saya sudah dilengkapi Tuhan, sudah dipersiapkan Tuhan. Oh, menghadapi banyak gejolak yang terjadi, baik secara bersama, secara universal, atau pribadi lepas pribadi. Ada gejolak-gejolak kehidupan yang saudara sudah bisa lewati sampai hari ini, membuktikan bahwa engkau diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi apa yang sedang menjadi pergumulan kita. Engkau tidak sendiri, engkau bersama dengan Tuhan. Dia sang pemilik masa depan, dan pengharapan di dalam Dia tidak akan hilang. Yang pertama, berangkat dari ayat ini, saudara. Jangan buat hidup Anda menjadi pesimis, tetapi optimis. Ya, masih ada perubahan dan pengharapan yang lebih baik yang terjadi di dalam hidup ini. Lihat yang pertama. Jangan membangun sesuatu hidupmu menjadi hidup yang pesimis, tetapi yang optimis. Kenapa? Karena masih ada perubahan dan pengharapan yang lebih baik yang terjadi di dalam hidup ini. Yesaya pasal yang ke-8 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara. Ini menarik sekali. Ya, masa penuh kesesakan. Orang-orang yang malang, ini terjadi pada zamannya Yesaya. Perhatikan, orang-orang yang malang dan lapar akan berkeliaran di negeri itu. Karena kelaparan, mereka marah-marah. Sehingga dia mengutuk raja dan Allah mereka, kemanapun mereka memandang ke atas. Terus ke bawah atau ke bawah, mereka tak akan melihat apa-apa selain kesesakan dan kegelapan serta kesuraman yang mencekam. Mereka akan dibuang ke tempat yang gelap gulita. Lihat ayat yang ke-23. Apa yang firman Tuhan katakan. Ayo kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi tidak untuk selamanya negeri itu mengalami kesesakan. Daerah yang didiami suku-suku Sebulon dan Naftali pernah dianggap rendah oleh Tuhan. Tetapi di masa yang akan datang, Ia memberi kehormatan kepada seluruh wilayah dari Laut Tengah ke timur sampai ke seberang Sungai Yordan, bahkan sampai Galilea yang didiami orang asing. Lihat bagian ayat, bagian yang kata yang pertama, tetapi tidak untuk selamanya negeri itu mengalami kesesakan. Artinya apa? Ini zaman Yesaya, ini mewakili keadaan kita. Masa resesi mengakibatkan kelaparan begitu rupa. Oh, mereka menjerit, ada kesesakan, ada kesuraman. Bahkan ada orang berkata atau ahli berkata, oh tahun depan adalah tahun yang penuh dengan kegelapan. Yesaya ini mewakili gambaran kondisi sekarang ini. Sehingga ketika mereka sedang berada dalam kelaparan, mereka sedang terhimpit oleh berbagai macam hal, dia mengutuk raja. Kalau dibahasakan sekarang, ya dia protes sama pemerintah. Ya, oh mungkin ada yang berontak dengan pemerintah karena negara gagal. Akhirnya negara nggak bisa mengatasi apa yang sedang terjadi di negara tertentu itu yang sedang mengalami resesi yang begitu hebat. Kesuraman, kesesakan, himpitan, Alkitab berkata kelaparan terjadi pada zamannya Yesaya. Tapi Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-23, tetapi tidak untuk selamanya negeri itu mengalami kesesakan. Tidak untuk selamanya negeri itu mengalami himpitan. Tidak selamanya negeri itu mengalami kelaparan.
tidak untuk selamanya. Negeri itu sudah mengalami kesuraman. Dan banyak hal digambarkan keadaan yang tidak baik pada zamannya Yesaya. Alkitab berkata, tetapi tidak untuk selamanya negeri itu mengalami kesesakan. Artinya apa? Saudara-saudara, masih ada perubahan dan pengharapan yang lebih baik yang terjadi di dalam kehidupan ini. Terbukti pada zamannya Nabi Yesaya. Saya yakin ini juga bisa terjadi dan sudah terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Buktinya apa? Sampai hari ini, saudara masih bisa resepsi. Amin. Di tengah-tengah resesi, tapi saudara masih bisa resepsi. Ya, walaupun disyukuri saja. Mungkin makanya hanya soto gitu kan. Wah, tapi soto kalau dengan ucapan syukur itu sudah kayak capce boyung hae. Setelah itu nanti mampir ke Golden, saudara. Maksudnya, saudara dan saya tidak masuk pada kategori apa yang digambarkan di dalam zamannya Yesaya. Mungkin engkau pernah masuk dalam masa-masa kesesakan. Engkau mungkin pernah masuk di dalam masa-masa yang penuh dengan himpitan. Engkau mungkin pernah masuk dalam masa kelaparan. Engkau mungkin pernah masuk di dalam masa-masa hidupmu yang sangat berat. Tetapi Alkitab berkata, tetapi tidak untuk selamanya engkau mengalami kondisi itu. Tetapi sebaliknya, tiba-tiba kondisi itu bisa berubah. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Ada kelepasan yang Tuhan kerjakan. Ada pintu-pintu yang tadinya tertutup, tiba-tiba Tuhan bukakan. Ada tekanan-tekanan yang kau alami, tetapi Tuhan sediakan kelegaan yang dahsyat dan luar biasa. Engkau sedang menghadapi jalan buntu, tetapi tiba-tiba jalan yang buntu itu Tuhan buka dengan caranya Tuhan. Bukan dengan cara saudara, tapi dengan cara Tuhan. Saudara, lihat, harus optimis. Seberat-beratnya tantangan yang sudah dan yang akan engkau hadapi, engkau harus optimis, masih ada perubahan dan pengharapan yang lebih baik yang terjadi di dalam hidup ini. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, Alkitab berkata, bangsa yang berjalan, perhatikan, di dalam kegelapan telah sudah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini kan satu perubahan yang dahsyat. Di tengah-tengah kegelapan masih ada pengharapan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya saudara, ayo kita optimis yuk. Ya, kita sudah bisa akan melewati tahun 2022 dan akan menginjakkan perjalanan hidup kita di tahun 2023. Saudara yakin masih ada pengharapan, masih ada perubahan yang bisa dan terus Allah kerjakan di dalam setiap sisi kehidupan saudara dan saya. Saudara jangan ngomong, enak saja ngomongnya Pak. Buktinya mana sampai hari ini? Saya belum mengalami Pak. Seringkali itu yang menjadi penghalang. Kita membatasi Tuhan. Kita membatasi Tuhan dengan waktunya. Cara Tuhan bekerja itu unik. Cara kerja Tuhan itu tidak bisa saudara desain sedemikian rupa. Kapan, di mana, waktunya, enggak bisa. Justru apa yang sedang engkau buat, rancanganmu hari ini dan tahun yang akan datang, izinkan Dia akan menerapkan atau menempatkan rencananya, planningnya jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih detail, jauh lebih dahsyat. Itu yang Tuhan kerjakan. Amin saudara.
Yuk katakan sebelah kiri sebelah kanan, ternyata rancangan Tuhan jauh lebih hebat daripada rancanganku. Ngomong saudara, sebelah kiri sebelah kanan. Sadari itu. Lebih dahsyat apa yang dia rancangkan daripada rancangan saudara. Bukan berarti saudara gak boleh membuat rancangan, boleh silahkan. Tapi rancangan yang dia buat jauh lebih dahsyat. Firman Tuhan berkata, Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kau doakan dan pikirkan. Yang kedua, jadi kalau Tuhan itu ada di dalam kegelapan sekalipun, kegelapan itu akan berubah menjadi terang loh saudara. Makanya gak perlu takut ketika Tuhan bawa di tempat-tempat yang sulit, dibawa tempat-tempat yang penuh dengan tantangan. Mungkin bisnismu di tahun 2023 benar-benar sudah ada di depan mata. Tantangannya begitu berat, tetapi yakinlah engkau berani melangkah di situ. Ketika Tuhan ada di situ, bisnis saudara dan anak-anak Tuhan. Ketika engkau tidak menjadi pesimis, engkau optimis. Tuhan ada di situ. Engkau akan diketemukan oleh orang-orang yang akan membantu saudara untuk bisa mencapai kesuksesan di dalam usaha pekerjaan saudara. Saudara, yang kedua, berangkat dari ayat tadi. Yang kedua, yang Tuhan inginkan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang kedua, saudara, saya harus berani bayar harga, tidak hanya berpangku tangan saja. Harus berani bayar harga, tidak hanya berpangku tangan saja. Lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat 18. Alkitab berkata, Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat 18, tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Kalau saudara tarik tadi dalam kitab Yesaya, Alkitab berkata, ini suku sempat direndahkan. Oh, kalau orang direndahkan itu sudah rasanya itu waduh enggak enak saudara. Oke? Tapi Tuhan berkata, suku yang tadinya direndahkan, dia berani bayar harga. Dia berkata, suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Ada perubahan yang begitu dahsyat, yang tadinya direndahkan. Tetapi ada saat tertentu ketika Tuhan bekerja, dia menjadi seorang pahlawan. Dia berani membuat sesuatu yang orang lain tidak berani lakukan. Sampai dia berkata, suku yang berani mempertaruhkan nyawanya, berani bayar harga. Tahun ke depan, saudara dan saya harus berani bayar harga. Jangan berpangku tangan, berani bayar harga. Kerja keras, tidak hanya secara fisik, tetapi bangun hidup spiritualitas saudara. Itu lebih kencang lagi. Sebab kekuatanmu sekali lagi bukan secara fisik, tetapi kekuatanmu muncul ketika Allah mengalirkan kemampuan itu. Sehingga sekali lagi saudara dan saya akan bisa melewati setiap tantangan di tahun 2023. Oleh karena engkau menjadi pribadi yang berani bayar harga, tidak berpangku tangan. Jangan pasif, tapi aktif. Izinkan Allah turut mengambil bagian di dalam hidup saudara. Tidak hanya bangun sesuatu yang bersifat lahiriah, tidak hanya mempersiapkan sesuatu yang bersifat lahiriah, tapi lebih lagi persiapkan sesuatu yang bersifat spiritualitas, yang bersifat rohani, yang bersifat atau hal-hal yang berbau ilahi. Itu yang harus mewarnai dalam perjalanan hidup saudara di tahun 2023 lebih dahsyat lagi. Kekuatan kita dari dalam loh saudara, bukan hanya dari luar. Dari luar sangat terbatas, tapi kalau kekuatan kita berasal dari Tuhan, sekali lagi engkau akan diizinkan. Kayak tadi loh ilustrasinya Pak Lukas, burung gagak yang nyucui Raja Wali.
Ya, dia tidak pedulikan itu. Makin dicucui, makin diganggu, dia makin terbang tinggi. Lama-lama burung gagak itu tidak bisa bernafas. Ya, dia bisa lepas, dia bisa mati. Makin tinggi gagak itu, dia menunjukkan kekuatannya. Saudara, saya kayak begitu. Tantangan memang ada di depan kita, tapi engkau bisa makin maju, engkau bisa makin bertumbuh. Alkitab berkata, iman tumbuh di dalam penganiayaan, iman tumbuh di dalam tekanan, iman tumbuh di dalam kesulitan, iman tumbuh ketika saudara saya berada dalam sebuah tantangan. Imanmu bisa bertumbuh oleh karena engkau berhasil membangun kehidupan rohani saudara. Tidak sebaliknya, semakin ada tantangan, engkau jauh dengan Tuhan. Tidak sebaliknya, semakin engkau ada tantangan, kita enggak pernah berdoa. Semakin ada tantangan, kita enggak pernah memuji Tuhan. Semakin ada tantangan, kita enggak pernah dengar baik-baik apa kata firman. Tetapi engkau lebih banyak mendengar apa kata orang. Kalau itu yang terjadi, hancur. Tapi hari ini Tuhan berkata, ayo jadi pribadi yang berani bayar harga. Abot Pak, benar abot. Tapi ketika Tuhan bersama dengan engkau akan diberi kemampuan oleh Tuhan. Amin. Yuk ngomong sebelah kiri sebelah kanan. Tuhan Yesus akan ngasih kemampuan kepada kita. Amin saudara. Haleluya. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang terakhir saudara, kita harus percaya terhadap janji Tuhan. Amsal 23:18 itu juga termasuk janji Tuhan. Saudara harus percaya janji Tuhan. Jangan tidak percaya akan janji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir kita akan baca dalam Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Yosua 21 ayat yang ke-45, Alkitab berkata, kita baca bersama-sama pelan-pelan. 3, 2, 1. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kata kaum Israel, kita ganti saya. Oke? 3, 2, 1. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Lebih spesifik lagi, kata saya tadi, kita ganti dengan nama kita masing-masing. Amin saudara. Sambil kita bangkit berdiri, yuk kita akan perkatakan ini sebelum kita mengakhiri tahun 2022 dan masuk di tahun 2023. Saudara, kita akan ganti nama kita masing-masing. 3, 2, 1. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Elisa, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sekali lagi, 3, 2, 1. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Elisa, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Janji ini tidak hanya untuk kaum Israel, tetapi janji ini untuk saudara. Pikirkan apa yang baik. Percaya apa yang baik yang dari Tuhan itu pasti terpenuhi. Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. 2023, percaya janji Tuhan. Baik, ada janji yang baik. Ya, semua janji Tuhan itu baik. Yang terbaik. Saudara menjadi bagian orang yang percaya. Amin. Jangan tidak percaya. Kalau hari ini sebelum engkau melangkahkan kakimu, engkau sudah pesimis, engkau tidak percaya. Jangan pernah lihat. Masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi sebaliknya, kalau janji engkau percaya terhadap janji Tuhan. Apa yang baik dari semua yang baik yang Tuhan siapkan akan digenapi dalam hidup saudara, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, di masa depan, dalam pelayanan. Kita naikkan pujian ini.
Saya minta singer choir WL. Jesus. Selalu akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin saudara? Ku yakin Tuhan memberkati. Dengan penuh iman, ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolong. Oh,
Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Dia menguatkan engkau ketika engkau di dalam kesesakan. Saudara, Dia Allah yang Immanuel. Dia Tuhan beserta dengan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Buktinya hari ini engkau ada itu karena Tuhan. Masing-masing mengambil waktu sejenak. Bersyukur. Malam hari ini Tuhan memberikan anugerah menghantar engkau di penghujung tahun dan akan masuk di tahun yang baru. Masing-masing berdoa, masing-masing berdoa. Hanya engkau dengan Tuhan. Dia sang pemilik masa depan saudara. Jangan gentar lagi. Jangan takut lagi, jangan takut gagal. Tapi beranilah bayar harga saudara. Percayalah Tuhan akan tolong saudara. Keajaiban masih bisa terjadi. Perubahan itu masih bisa terjadi. Tidak untuk selamanya. Negeri yang berada di dalam kekelaman, mereka terus mengalami kekelaman, kesesakan, kesulitan. Tapi Tuhan ubah sedemikian rupa. Saudara dan saya juga akan seperti itu. Jangan pernah menyerah. 2023 Tuhan berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apa yang baik yang dari Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Kami percaya apa yang kau firmankan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Baik di tahun 2022 maupun ketika kami akan menjejakkan perjalanan hidup kami di tahun 2023. Hal-hal yang baik yang dari Tuhan, yang terbaik dari Tuhan sedang engkau kerjakan di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, studi anak-anak kami, masa depan gereja ini ada di dalam rencana engkau. Engkau sang pemilik masa depan bagi gerejamu ini. Tuhan, kami mau melangkah tahap demi tahap bersama dengan Engkau. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang menuntun kami masuk di dalam rencana-Mu yang agung dan yang besar. Tangan-Mu yang tidak kurang panjang sedang menjangkau setiap jemaat-Mu yang hadir ataupun yang sedang ada di rumah. Tangan-Mu yang tidak kurang panjang sedang menjangkau mereka, menjamah mereka, mengubah keadaan hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tanam dalam setiap hati kami. Percaya janji Tuhan tergenapi. Gerejamu, umat-Mu yang ada di tempat ini,
ataupun mereka yang sedang di rumah. Biarlah akhir 2022 menjadi sebuah momentum yang tidak akan pernah kami lupakan. Dan ketika kami masuki tahun yang baru, menjadi sebuah awal perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kami mempercayakan perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau. Kuatkan, teguhkan kami. Jamah, urapi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Setiap kami hamba-hamba-Mu, kami butuh pengurapan-Mu Tuhan. Kami butuh pengurapan-Mu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Mari angkat kedua tangan saudara. Biar Tuhan sendiri akan mengurapi saudara, mengurapi rumah tanggamu, mengurapi usaha pekerjaanmu, mengurapi studimu, mengurapi pelayananmu, mengurapi perjalananmu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh pengurapan-Mu Tuhan. Turun atas setiap kami. Koralama kesyara bara-bara-bara-bara-bara-bara labas. Kiralama kesyakara bara-bara-bara-bara-bara kesyakara. Urapi, urapi, urapi Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, tidak ada yang terlewatkan. Semua jemaat-Mu diurapi oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Oralama kesyakara bara-bara-bara-bara-bara labas. Heralama kesyakara bara-bara-bara-bara-bara labas. Koralama kesyakata bara-bara-bara-bara-bara labas. Haleluya. Haleluya. Jesus. 2023 ada revival yang besar terjadi atas setiap kehidupan pribadi, lepas pribadi jemaat-Mu. 2023 ada kebangunan rohani yang lebih dahsyat lagi. Karena Tuhan, kami mau hamba rindu manusia batinia setiap umat-Mu mulai dibangun, mulai dibangun. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau menyerahkan akhir perjalanan kami di tahun 2022 dan mempercayakan perjalanan awal 2023 di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, di dalam Allah yang Immanuel, di dalam Allah El Shaddai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Selamat menikmati perjalanan tahun yang baru. Banyak hal saya percaya Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang indah ini, saya mewakili segenap majelis ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, seperti kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini kita mengadakan Natal dengan dibatasi oleh jumlah jemaat yang hadir. Tetapi tahun ini, Natal 2022, kita menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal, di mana ini adalah Natal pertama yang diselenggarakan tanpa pembatasan jumlah jemaat. Banyak jemaat yang sangat antusias untuk mengikuti ibadah Natal ini, sehingga dari perkiraan kami di mana telah dipersiapkan sekitar 700 kursi di lantai 2 dan 3 serta tempat cadangan di lantai 1 sekitar 100 kursi, semuanya terisi penuh. Bahkan kita masih
menambahkan beberapa kursi cadangan lagi yang di lantai 1 pun semuanya penuh, luar biasa antusias dari jemaat. Kami segenap majelis ingin mengucapkan terima kasih untuk panitia Natal yang telah bekerja keras sehingga Natal tahun ini dapat berlangsung dengan meriah dan khidmat. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada segenap rohaniawan untuk supportnya dan tentunya juga untuk sidang jemaat yang telah hadir. Kami segenap majelis juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan Natal tahun ini 2022 ada jemaat yang merasa kurang nyaman. Sekiranya Natal tahun ini menjadi Natal yang berkesan untuk kita semua. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan kita bersyukur juga diberi kekuatan untuk melewati 36 hari di tahun ini. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti tidak mampu. Saya percaya kita mampu bertahan sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Kami segenap majelis mengharapkan dan menghimbau kiranya di tahun 2023 kita lebih maju lagi dalam hal kualitas iman, lebih setia dalam beribadah, tertanam dan bertumbuh menuju serupa dengan gambarnya. Banyak para pakar ekonomi, ahli-ahli ekonomi yang memprediksi bahwa tahun 2023 akan terjadi resesi yang besar-besaran. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita nggak perlu takut karena Tuhan akan selalu beserta kita. Akhirnya saya mewakili segenap majelis mengucapkan selamat menutup tahun 2022 dan selamat menyambut tahun baru 2023. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masih mampu bertahan 30 menit? Silakan duduk dulu. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Besok pagi kita akan melakukan ibadah raya, yaitu ibadah tahun baru yang dimulai jam 6:30, bukan jam 7, jam 6:30. Artinya jam 6 kita sudah mulai ada prepare, khususnya bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Kita ada prepare jam 6 biasa di pantry, kemudian jam 6:30 kurang 15 atau jam 6:15 menit kita adakan doa bersama, pra ibadah bersama dengan jemaat besok pagi. Dan diumumkan bahwa besok pagi ibadah hanya diselenggarakan 1 kali pagi saja. Ibadah sekolah minggu masih ada jam 8, setengah 9 ya. Ya, untuk ibadah umum jam 10 tidak ada. Hanya 1 kali saja. Yang disertai dengan perjamuan suci atau perjamuan kudus. Persiapkan untuk mengalami kuasa dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Kemudian kita mulai dengan acara lelang. Lelang. Seperti yang saya sampaikan, kita masih ada acara lagi setelah acara ini disediakan perjamuan perjamuan kasih, kudus dan kasih, kusih. Perjamuan kasih di bawah. Jadi sementara sotonya masih diinget, nah kita beracara beberapa menit dulu di tempat ini. Nah, seperti yang saya sampaikan dulu, kami Majelis Bidang Ibadah ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat yang masih menyimpan ayat akhir tahun 2021 dalam bentuk hand sanitizer dengan teks ayat Alkitab
di depannya. Nah, perlu kami tekankan, penekanan dari hal ini bukan soal kita mau koleksi barang-barang antik, barang-barang unik, bukan. Jadi kemarin sempat ada yang temennya dimintai, jadi bisa mengumpulkan sampai 20 atau 10. Nah, bukan. Cukup hari ini satu jemaat, satu orang kalau membawa barang tersebut akan ditukar dengan, atau kami akan berikan apresiasi atas apa yang saudara lakukan dengan ayat ini, dengan memberikan sedikit gift, sedikit hadiah. Hadiahnya tidak seberapa. Saudara nanti cari di Kliwon, Pasar Anyar banyak dan lebih mahal. Ini biasa, tidak berarti. Yang ingin kami tekankan adalah sejauh mana kita menyimpan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita ambil, kemudian apa kesan yang kita terima atau realisasinya dalam kehidupan selama, Pak Diki tadi bilang bukan selama 36,5 hari, 365 hari itu. Jadi apa kesan? Oleh sebab itu nanti ketika saudara tukarkan ini dengan gift, saudara akan diinterview oleh Pak Hoki. Iya, nah hati-hati ya, diinterview enggak tahu nanti tesnya apa, suruh menghafal atau apa dan sebagainya. Jadi cukup satu jemaat membawa satu kalau bawa ya. Kalau punya suami atau apa, enggak boleh. Harus dibawa sendiri, dan ayat itu adalah ayat yang saudara ambil 1 tahun yang lalu. Dan pastilah kita mengingat ayat apa itu dan kesan yang kita terima selama 1 tahun dengan pergumulan ayat itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kita butuh cuma 10 menit, setelah itu kita akan lakukan dengan perjamuan kasih. Ya, saya ingin memanggil terlebih dahulu 10 orang yang bawa ayat. Kami ada tim validasi untuk ngecek keabsahan ayat itu, keabsahan barang itu. Ketentuannya sederhana. Botolnya itu ukurannya harus sesuai dengan apa yang dulu kita pernah ambil. Enggak kecil, enggak besar, ya segini. Karena kebetulan saya masih punya. Soal isi enggak masalah, sudah habis atau masih penuh enggak masalah. Tutupnya hilang enggak masalah. Spraynya hilang enggak masalah. Asal ayatnya masih tertempel. Ayat itu yang akan kita perhatikan. Dan sejauh mana kita menghidupi ayat itu selama 365 atau 1 tahun itu. Oke, silahkan 10 orang terlebih dahulu. Tim validasi Pak Diki dan Pak Heri akan ngetes dulu sejauh mana keabsahan barang tersebut. Ayatnya juga tentunya ayat yang sudah nempel, bukan rekayasa. Ini timnya ini juga sudah tahu teks apa yang digunakan. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara mungkin gift yang terlalu sepele, kita nggak perlu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kecurangan dan sebagainya. Oke? Ya, 10 menit kita pakai. Saya persilahkan 5 orang, silahkan maju, berada di kanan saya, 5 orang di sebelah kiri akan dicek. Silahkan. 1, bawa 1 saja. Selain itu, iya, silakan maju dulu Pak Diki dan Pak Heri. Silakan maju, dicek dulu ukurannya, teksnya. Setelah itu Pak Oni yang akan bertugas, Pak Diki, Pak Diki dan Pak Heri. Iya, Pak Oni akan memberikan, ya. Oke, silakan ke Pak Diki dan Pak Heri untuk dicek. Iya. Oh gitu, anaknya datang enggak? Iya, suruh datang, harus datang. Saudara Rian, silakan maju, tepuk tangan untuk saudara Rian. Ayo Rian. Iya, enggak boleh diwakili, datang dong. Iya, mana Rian? Oke bro, ayo bro, sini bro.
Nanti kita tes bro, dia takut papahnya sing dijokno. Oke, yang sudah langsung ke Pak Oni dan silakan ketemu dulu dengan Pak Hoki dulu yang sudah teruji. Ya. Nggak boleh, ini untuk nanti ya, iya hadiahnya di sana. Nah, saya sudah langsung dapat satu berarti. Ya, oke, silakan dites Pak dulu. Seno, kalau setahun ini ayat ini apa nih Pak yang Pak Seno merasa bahwa ada satu fase kehidupan atau kejadian yang sangat dipengaruhi sama ayat ini Pak Seno. Cerita dikit Pak Seno. Jadi kalau isi dari ayat yang saya terima akhir tahun 2021 itu di dalam Matius 7 ayat 12 yang bunyinya segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Ya betul. Itu inti atau isi dari kitab Matius 7 ayat 12. Kalau pertanyaan Pak Hoki tadi kira-kira yang apa lain yang silakan dihidupi gitu ya? langsung minta Ya, tukar dengan Pak Oni. saya berusaha untuk belajar melatih diri Silakan. supaya sesuai dengan ayat tadi. Dalam arti Silakan duduk. kalau saya kepengen orang lain baik kepada saya harus mendahului berbuat baik. Kalau ada orang yang misalnya saya kepengen ada orang memberi sesuatu kepada saya harus memberi dulu. Saya harus memberkati lebih dahulu. Itu yang kira-kira Oke, makna dari ayat atau kitab Matius 7 ayat 12. Kira-kira itu Pak Ogi. Terima kasih Pak Seno. Terima kasih Iya. Pak Seno. Siapa lagi yang mau diinterview? Oh Pak Elhan, tadi saya sudah dapat Pak Elhan. Pak Elhan. Pak Elhan maju sebentar Pak dong. Elhan, silakan maju Pak Elhan. Silakan langsung ditukar. Ya sambil Bapak Ibu bertukar gift, diberkati dengan kesaksian Pak Elhan. Mana ayatnya tadi Pak? Oh itu Pak. Silakan dipegang mic-nya Pak. Apa bagian dalam hidup ini yang kira-kira nyambung nih Pak sama ayat ini? Wah, jadi ayat yang saya dapatkan akhir 2021 kemarin itu Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Bunyinya, hari pemalas pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nggak enak ya Pak ya? Iya. Iya. Gimana itu Pak? Nah itu memang memberi kekuatan ya. Jadi di balik kata ayat yang agak keras begitu ya. Tapi itu memberi kekuatan supaya tidak pantang menyerah seperti semut ya. Iya, seperti semut tidak menyerah gitu ya. Menjadi bijak dalam segala situasi gitu ya. Jadi tetap apapun tantangan, hambatan itu semut selalu bisa menemukan jalan keluarnya. Wah, jadi Begitu. encourage ya Pak ya. Iya. Siap. Terima kasih puji nama Tuhan. Iya, terima kasih Pak Elhan, Tuhan memberkati. Iya, karena terbatasnya door prize atau gift yang kita sediakan, bagi Bapak Ibu yang tidak sempat kebagian, dicatat dulu, Ya, besok minggu kita akan bagikan bagi yang belum sempat mendapatkan gift-nya. Iya. Saya dapat lagi Pak, Kenneth Pak. Silakan Kenneth. Ken sini Ken. Maju. Ayo Ken. Ayo Ken sini Ken. Ayo Ken sini Ken. Nah ini Bapak Ibu dapat satu nih. Pegang mic-nya dulu Ken. Mana lihat? Divalidasi sama Pak ini. Lu belum. Sudah masuk lah ini. Mazmur 17 ayat 8 ya Ken ya. Nah, oke. Apa Ken? Yang belajar diri firman ini sepanjang tahun ini Ken. Pakai mic-nya dong. Oh mikir sih. Ayatnya dibacain. Mazmur 17 ayat 8. Ya. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Wah asik itu. Apa nih Ken? Di studi atau di rumah atau sama siapa? Pacarmu? Shirley. Siapa Ken? Sama Sare? Nes? Oh
Lani, siapa sih? Loh bukan Cilani itu. Ayo Ken, apa Ken? Dipelihara seperti biji mata Allah loh. Nggak ada. Orang kira si contoh hadiah loh Pak Yo, nek gak ono Pak. Iya. Nggak menghidupi yo. Ayo, satu kesaksian Ken. Apal enggak? Oh apa? Diapal nih coba. Sudah. Oh bukan dibaca, diapal. Iya wes, minimal diapal berarti kata Pak Yo. Ya, oke. Ya grogi deh. Baca sekali lagi deh. Iya. Mazmur. Sekali lagi 17, yang ayat belum 4. kebagian. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Oke, puji nama Tuhan. Thank you Ken. Ya, ternyata persediaan tidak memenuhi kuota yang ada. Ya, silakan daftar dulu. Oke. Iya, daftar dulu. Nanti kita akan sediakan mulai besok. Oke, sementara di daftar kita akan mendengar pesan di akhir tahun ini dari Bapak Gembala. Dan sebelum akan menyampaikan doa berkat, silakan. Ya, saya kira pada saat ini bukan satu kebetulan saudara. Kalau kita sudah dibekali banyak dengan kebenaran firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Elisa. Ya, bagaimana saudara tahu orang yang hidup takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus dipilihnya. Dan hari ini merupakan sesuatu yang indah bagi kita. Karena kita sudah dibekali lebih dahulu akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2023. Saya harapkan bahwa kita mempunyai satu keyakinan sama seperti Yosua. Yosua sebelum dia masuk ke tanah perjanjian, dia sudah berani mengatakan apa saja yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tidak ada yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Jadi kita yakin dan percaya karena janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kita orang yang percaya. Itulah sebabnya hari ini apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita di dalam tahun 2023 kiranya itu akan menjadi kenyataan. Kalau kita sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Sebab bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Mampukan saudara untuk senantiasa bersandar dan berharap serta mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Sebab kalau saudara tanpa Tuhan, saudara tidak mempunyai satu kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena banyak para pakar yang memprediksi tahun 2023 ini. Banyak yang kolab, banyak negara yang kolab. Akan timbul resesi yang luar biasa. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau itu saudara pegang teguh, maka saudara mampu dan bisa melewati tahun-tahun yang katanya resesi. Itu akan menjadi tahun kemenangan bagi kita semua. Amin saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri akan tahun 2022 ini
Dan beberapa jam lagi kita akan masuk di dalam tahun 2023. Kita yakin bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan selama setahun ini. Kami sadar kalau bukan pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan, kami tidak akan mampu dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan mengatakan di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi apabila kami melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, maka di situ kami bisa melihat tangan kasih Tuhan yang kuat itu menuntun setiap langkah hidup kami semua. Sehingga kami mampu melewati tahun 2022 ini. Dan tiba saatnya Tuhan, beberapa jam lagi kami akan melangkahkan kaki kami di tahun 2023. Tuhan, pegang tangan kami, tuntun setiap langkah hidup kami. Sehingga kemenangan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain itu menjadi milik dan bagian kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan mengakhiri tahun 2022 bersama dengan Engkau. Dan kami akan masuk di dalam tahun 2023 bersama Engkau. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita akan sama-sama pulang ke rumah kita masing-masing. Dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua. Mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan berluar daerahku. Bapak Ibu silakan mengambil ayat akhir tahun yang disediakan. Oh ya, jangan lupa ayatnya.
Yesus memberkati. Tes. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang